sosok suster Belanda. Nah, hantu suster Belanda ini sangat dikenal ya oleh masyarakat di sana karena sering menampakkan dirinya entah dalam wujud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi di channel Sadverse, yaitu channel yang mengulas seputar misteri dan kejadian-kejadian mistis, kisah-kisah mistis, kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita, baik yang berada di dalam negara maupun dari luar negara. Yang dari mancanegara pun akan kami kuak dan akan kami ceritakan di channel ini. Baik, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya kalian yang baru melihat video ini atau subscriber baru atau viewer baru yang baru menonton video ini, salam kenal, saya Kang Satria. Oke. Dan semoga kalian semua sehat selalu dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Dan kalian senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, dan bagi yang memiliki utang, utangnya segera lunas. Amin. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Saya beri waktu 3 detik. Baik, jika sudah, terima kasih banyak, kalian luar biasa. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kita akan mengulas sebuah kisah ya. Kita akan mengulas sebuah kisah, yaitu kisah mistis dari ujung timur ya. Ujung timur ini lebih tepatnya dari ujung timur yaitu Papua, yaitu Jayapura, ibu kota Papua yaitu Jayapura. Nah, yang menarik adalah di Jayapura memiliki kepercayaan akan hantu yang sangat melegenda di sana, yaitu hantu sosok suster Belanda. Nah, hantu suster Belanda ini sangat dikenal ya oleh masyarakat di sana karena sering menampakkan dirinya entah dalam wujud kakek-kakek, dalam wujud suster, atau dalam wujud manusia yang sering berjalan dengan hewan piaraannya. Nah, dan paling sering juga katanya sosok itu terlihat di jam-jam kecil ya, seperti jam 1, jam 2, intinya larut-larut malam. Sosok itu sangat sering menampakkan diri. Nah, lokasi tepatnya itu ada di Jayapura, tepatnya di tikungan Mata Kucing, Skyland, atau yang sering disebut dengan hantu suster Belanda. Bagi masyarakat Jayapura, sosok ini atau mitos atau cerita kepercayaan akan sosok suster Belanda ini sudah tidak asing lagi, karena sudah menjadi cerita dari masa ke masa yang memang tak habis-habis, karena sudah sering beberapa atau bahkan banyak orang juga sudah sering mengalami kejadian-kejadian aneh atau pernah bertemu langsung dengan sosok tersebut.
Entah mungkin mereka baru berpulang dari tujuan mereka, atau mungkin mereka tidak sengaja pada saat pulang malam mereka bertemu, atau seperti apa, atau mungkin tidak sengaja sedang berjalan dengan mobil. Kita tidak ada yang tahu. Intinya masyarakat di sana sudah banyak yang menjumpai sosok tersebut. Oke, jadi kita langsung aja kita bahas kisahnya. Ini dia kisahnya. Oke, kalian nonton sampai habis. Jika ada iklan jangan di skip, agar saya terus semangat membuat konten. Dan insya Allah hasil dari AdSense YouTube ini insya Allah kita akan bagikan kepada orang yang tidak mampu. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya. Oke, jadi jika kalian tidak mengskip iklannya, sama saja kalian sudah bersedekah, ya seperti itu. Oke, langsung aja kita nonton videonya. Ini dia. Hantu suster Belanda gegerkan warga Papua. Kota Jayapura sebagai ibu kota Papua ternyata menyimpan segudang cerita menyeramkan. Banyak tempat yang dianggap warga masyarakat sebagai lokasi yang paling angker. Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh dari kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar channel Satverse terus berkembang dan memberikan tayangan-tayangan yang menarik, bermanfaat, dan menghibur. Pernah dijajah bangsa Belanda, hunian orang Papua seluruhnya berciri khas Belanda, dan tak jarang cerita-cerita munculnya hantu atau makhluk alam gaib ini berasal dari kalangan bangsa Belanda. Uniknya, hantu-hantu tersebut menampakkan diri dengan berbagai cara. Ada yang menampakkan diri sebagai suster, dokter, petugas mobil ambulans, hingga kakek tua. Bahkan ada pula yang muncul dengan menggunakan pakaian khas orang Papua. Di kawasan Mata Kucing Skyline Kota Jayapura, lokasi itu merupakan lokasi yang terangker. Banyak penampakan terjadi di area tersebut, dan syarat utama bagi warga yang hendak melintas area itu adalah dengan menyodorkan upah berupa uang logam yang ditaburkan di sepanjang jalan. Itu sudah dari sananya uang logam harus disebarkan di jalan, jelas Yanse Kambu, salah satu tokoh masyarakat setempat. Dengan diserahkannya uang logam sebagai upah bagi roh yang dianggap jelmaan bangsa Belanda itu, secara otomatis si pemberi upah akan terbebas dari penampakan roh-roh tersebut. Terkadang jika kita pulang larut malam, sering ada orang yang melintas sambil membawa binatang piaraannya. Bahkan ada yang sedang memegang panah dan kalawai, atau yang biasa disebut panah khas Papua, papar jimi warga Abepura. Tak hanya kawasan Mata Kucing Skyline, kawasan Angkasa Pura yang jaraknya sekitar 100 km dari kota Jayapura juga terkenal sebagai kawasan angker yang dihuni hantu bangsa Belanda. Hingga kawasan tersebut dinamai warga kota Jayapura sebagai rumah hantu Angkasa Pura. Sekira 4 buah bangunan rumah peninggalan bangsa Belanda dikabarkan merupakan rumah angker. Warga mendatangi rumah yang secara fisik mirip gua itu kerap kali mendengar suara tangis wanita muda. Terkadang kondisi rumah tanpa penghuni itu juga seperti ada yang menyalakan lampu listriknya. Padahal di rumah itu sejak penghuninya mati bunuh diri sampai sekarang tidak ada yang tinggali. Tapi anehnya sering terlihat lampu dinyalakan maupun dipadamkan, kata Valen Wanma warga setempat. Dengan view yang memperlihatkan bentuk kota Jayapura, kawasan rumah hantu Angkasa Pura sering digunakan anak muda untuk memadu kasih di lokasi sekitar. Dan tak jarang pula mereka didatangi hantu perempuan yang mengeluarkan air mata berwarna merah.
wanita yang sedang menggendong bayi atau juga wanita yang sedang menyisir rambut. Bahkan tiba-tiba di saat senyap muncul wanita berjubah putih sambil tersenyum dengan melihat ke arah pengunjung. Itulah kisah legenda hantu suster Belanda yang gegerkan warga Papua dan beragam video horor melegenda lainnya yang terkenal keangkerannya hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, nantikan kami di episode selanjutnya. Nah, jadi itu adalah videonya, itu adalah cuplikan dan pembahasan seputar kisah hantu suster Belanda ya, yang berada di Jayapura, tepatnya di tikungan Mata Kucing Skyland. Nah, gimana guys menurut kalian? Kalau menurut saya sih menyeramkan ya, menyeramkan karena memang memang sosok-sosok tersebut memang sudah kerap kali dijumpai oleh banyak orang juga, saya dengar-dengar, dan kebetulan saya juga sudah sering melihat sosok-sosok tersebut ya. Namun konon katanya juga di tikungan Mata Kucing itu, di Skyland itu, yang itu memang sering katanya ada kepercayaan bahwa jika tidak ingin diganggu itu menyiapkan uang logam ya, ditaburkan di sepanjang jalan seperti itu. Saya juga kurang tahu. Nah, itu katanya kepercayaan orang-orang di situ, katanya kalau ingin tidak diganggu, katanya kita bawa uang koin yang banyak terus kita taburkan di sepanjang jalan. Nah, itu katanya agar tidak diikuti sama roh-roh jahatnya, itu katanya seperti itu. Nah, jadi tadi itu adalah cuplikannya ya, adalah kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah menarik? Kalau jika menarik kita akan bahas lagi kisah-kisah mistis dari ujung timur Papua, khususnya Jayapura. Nanti kita akan cari tahu lagi kira-kira apa yang unik untuk dibahas, kita akan angkat di channel ini. Oke guys, sekian saja dari saya Kang Mas Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pecinta mistis.